Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kamu mau mulai bisnis, punya ide jualan yang menarik dan berpeluang, tapi nggak punya modal? Ada nggak ya solusinya? Tenang, jangan buru-buru putus asa, bisa kok diakalin. Coba deh, kamu usahakan ke saudara-saudara kamu. Siapa tahu mereka bersedia minjemin. Dan kalau memang mereka belum bisa, kamu bisa pakai pinjaman online atau yang juga dikenal dengan istilah pinjol sebagai modal usaha kamu. Hah? Pinjam online? Bukannya beresiko ya? Sebenarnya, nggak ada yang salah kok dari melakukan pinjaman online. Asalkan kita bertanggung jawab dan paham resikonya. Yang salah itu kan kalau kita bela-belain pinjol cuma buat memenuhi gaya hidup yang nggak ada habisnya. Terus kesulitan sendiri pas bayar cicilan. Tapi kalau pinjaman online-nya dilakukan dengan tujuan visioner, why not? Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pinjaman online untuk bisnis serta bagaimana tipsnya supaya berhasil. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan terlebih dahulu ya. Pinjaman online merupakan inovasi kredit berbasis online. Kalau sebelumnya kredit cuma bisa diajukan secara offline dengan mendatangi kantor cabang lembaga penyedia kredit secara langsung, kemudian menemui petugas dan mengisi formulir serta melampirkan dokumen persyaratan. Kini hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih praktis. Melalui mekanisme online, kita bisa mengajukan pinjaman tanpa mendatangi kantor cabang. Faktor inilah yang menjadi salah satu kelebihan pinjaman online dibanding pinjaman lainnya. Dengan adanya pinjaman online, kamu bisa mengajukan pinjaman tanpa harus keluar rumah. Upaya ini tentu saja membuat kamu jadi jauh lebih hemat, baik secara tenaga, waktu, maupun ongkos transportasi. Selain itu, prosedur peminjaman dan proses pencarian dana dalam sistem pinjaman online relatif lebih praktis dan cepat. Kamu hanya perlu menyiapkan kartu tanda penduduk, KTP, beserta beberapa dokumen terkait, kemudian menguploadnya sesuai petunjuk. Setelah itu, kamu juga bisa memilih limit sesuai dengan jumlah uang yang sedang kamu butuhkan, di mana jumlah limit ini bisa berbeda-beda, tergantung situs atau aplikasi pinjaman online mana yang kamu gunakan. Biasanya, setelah kamu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pihak pinjol akan segera memproses pinjamanmu dan memverifikasi dalam jangka waktu yang relatif kilat. Oh iya, satu lagi. Yang membuat pinjaman online terasa jauh lebih mudah dan praktis adalah karena dalam prosesnya kamu tidak perlu menyiapkan agunan. Agunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah cagaran atau jaminan atau tanggungan. Ketika kamu mengajukan pinjaman secara offline, pihak peminjam biasanya akan meminta agunan yang terkadang nilainya bahkan jauh lebih mahal dibanding nominal uang yang kita pinjam. Hal ini tidak berlaku pada metode pinjaman online. Gimana? Praktis banget kan? Jadi pinjaman online atau pinjol ini benar-benar bisa jadi solusi cepat dan mudah buat kamu yang lagi benar-benar butuh dana, termasuk modal bisnis. Beberapa lembaga pinjaman online legal biasanya akan menawarkan jumlah pinjaman bervariasi, rata-rata mencapai 10 juta rupiah. Jumlah ini tentu saja cukup besar dan bisa banget dijadikan modal awal usaha. Yang kamu harus perhatikan adalah bagaimana memilih lembaga pinjaman online yang tepat. Ada beberapa tips sebelum menentukan lembaga pinjaman online pinjol mana yang akan dipilih agar kamu tidak terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang yang merugikan dan menyulitkan dirimu sendiri. Tips-tips tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pastikan lembaga tersebut adalah lembaga pinjaman yang legal dan telah terdaftar ya. Sekarang kan banyak banget tuh pinjol-pinjol yang menawarkan pinjaman dengan limit besar tapi bunga kecil. Otomatis orang-orang tergoda tanpa menyelidiki terlebih dahulu apakah pinjol tersebut terjamin dan terpercaya atau tidak. Akibatnya nggak sedikit dari mereka yang tertipu dan sengsara sendiri. Untuk mengetahui apakah pinjol yang kamu pilih legal atau tidak, kamu bisa mengeceknya melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara berkala merilis daftar pinjaman online yang telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi. Pinjol-pinjol inilah yang harus kamu pilih. Dengan diawasi OJK, itu berarti mereka tidak akan menyimpang dan pasti melakukan syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga tidak akan melakukan penyalahgunaan data nasabah atau menjualnya ke pihak lain. Dengan demikian, keamanan datamu jauh lebih terjamin. Kedua, perhitungkan bunga. Setelah memilih pinjaman online yang menurutmu terpercaya, langkah selanjutnya adalah memperhitungkan bunga. Jangan lupa bahwa ketika kita mengajukan kredit, maka dalam proses pelunasannya, kita juga harus membayar bunga yang dibebankan. Cobalah lakukan perbandingan dari penawaran bunga layanan pinjol legal. Hal ini akan mempengaruhi jumlah tagihan atau cicilan yang harus dibayarkan pada tenggat waktu. Persentase bunga ini bisa berbeda-beda antara satu pinjol dengan pinjol lainnya, di mana perhitungannya biasanya disesuaikan dengan tenor. Namun ada juga perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Gunakan kalkulator simulasi pinjaman untuk mengetahui jumlah perhitungan bunga. Hal yang paling penting adalah jumlah bunga itu harus diterapkan secara transparan. Usahakan untuk memilih pinjaman online dengan persentase bunga yang relatif kecil. Selanjutnya adalah memilih tenor. Tenor adalah durasi pinjaman. Ini merupakan tips yang juga harus dipertimbangkan. Durasi pinjaman dari layanan pinjol memang sangat terbatas. Hal ini membuat calon nasabah bisa menentukan perhitungan tenor yang lebih lama. Bahkan, metode ini dianggap akan membantu nasabah dalam mengelola pinjaman. Beberapa layanan pinjol legal memang menawarkan masa pinjaman 1 bulan, namun ada juga layanan pinjol yang memberikan tenor hingga 6 bulan. Kalau kamu mau melakukan pinjaman online untuk modal bisnis, jangan pilih masa tenor yang pendek. Hal ini karena dalam masa tersebut belum tentu bisnismu sudah balik modal. Sebaiknya pilih masa tenor yang panjang. Selanjutnya adalah berkaitan dengan jumlah dana yang kamu pinjam. Selain menyesuaikan dengan kebutuhan, kamu juga harus menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuanmu. Sesuaikan juga dengan skala bisnismu. Jangan sampai kamu mengajukan pinjaman yang terlalu tinggi, tapi di kemudian hari kamu kesulitan membayar cicilannya. Ini hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Sebelum benar-benar mengajukan pinjaman, kamu juga harus memperhatikan detail-detail kecil, seperti membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang diterapkan pinjol. Pastikan tidak ada syarat yang menjebak atau menyusahkanmu. Pastikan juga pinjol memberi jaminan untuk tidak menyebarkan data pribadi nasabah. Kamu juga harus mencari tahu seperti apa metode cicilan yang ditawarkan pinjol kepada nasabah. Pilih layanan pinjol yang memberikan kemudahan dalam pembayaran cicilan. Misalnya saja, dengan memberikan keringanan pembayaran pokok hingga restrukturisasi bila mengalami kendala finansial. Kalau sudah memperhatikan semua detail-detail itu, sekarang waktunya kamu benar-benar mengajukan pinjaman dana melalui pinjol. Ingat, sebelum kamu mengajukannya, kamu harus benar-benar sadar bahwa keputusan melakukan pinjaman online adalah keputusan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Karena dana yang diberi adalah dana pinjaman. Kamu harus mengelola bisnismu dengan baik. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan atau kecerobohan ya. Ingat juga bahwa kamu harus mengembalikan dana yang kamu pinjam. Jadi jangan sampai bisnismu terlantar atau bangkrut. Last but not least, selamat berbisnis. Semoga bisnismu lancar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.